Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dwi Adi Sukma dari Universitas Gunadarma Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari kelas 3 A08. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sistem pengaturan good governance. Yang pertama, ada definisi pengaturan dan bagaimana peran sistem pengaturan. Pengaturan adalah sebuah proses pengambilan keputusan dan proses yang oleh pengambil keputusan yang diimplementasikan. Sebuah analisis dari peraturan memfokuskan pada pelaku formal dan informal yang terlibat dalam pengambil keputusan dan mengimplementasikan keputusan yang telah diambil oleh struktur secara formal dan informal untuk sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilaksanakan dan keputusan yang telah diimplementasikan. Yang kedua, ada karakteristik good governance. Pertama, partisipasi. Konsep partisipasi tentu sejalan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kedua, ada rule of law. Rule of law berarti penegakan hukum yang adil dan tanpa memandang bulu, yang mengatur hak-hak manusia yang berarti ada supremasi hukum. Ketiga, ada transparansi. Transparansi berarti ada keterbukaan terhadap publik sehingga dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha. Yang keempat, ada responsif. Responsif berarti cepat tanggap. Birokrat harus segera menyadari apa yang menjadi kepentingan publik sehingga cepat berbenah diri. Yang kelima, ada berorientasi pada konsensus. Berorientasi pada konsensus berarti pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama yang di antara para aktor yang terlibat. Yang keenam, ada keadilan. Keadilan berarti semua orang masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, miskin atau kaya, memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan publik oleh birokrasi. Ketujuh, efektif dan efisien. Efektif secara sederhana berarti tercapainya sasaran, dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan. Yang kedelapan, ada akuntabilitas. Akuntabilitas berarti tanggung gugat yang merupakan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan dan berani untuk ditanggung gugat atas kinerja atau tindakan dalam suatu organisasi. Yang kesembilan, ada strategic vision. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki kesatuan pandangan sesuai visi yang diusung agar tercipta keselarasan dan integritas dalam pembangunan dengan memperhatikan latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Yang selanjutnya ada Convention of Human. Convention of Human Rights, hak asasi manusia, adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang hidup. Maka bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia diperoleh atau didapat manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifat yang demikian, maka tidak ada kekuatan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia, karena HAM bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Selanjutnya ada kaitan dari peran sistem pengaturan good governance dan conventions of human dengan etika bisnis. Yang pertama, ada Code of Corporate and Business Conduct. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pemimpin perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Yang kedua, ada nilai etik perusahaan. Kepatuhan pada kode etik ini merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan maksimalkan nilai pemegang saham shareholder value. Terima kasih.